Kita melangkah ke materi kedua, yaitu tentang implementasi pembelajaran mendalam yang akan dibawakan oleh Ibu Khairunisa SSI SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kesempatan hari ini. Itu tak luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menggiring kita untuk ikut pengembangan kompetensi. Dalam hal ini tadi disampaikan sama Pak Diasis bahwa kami wajib ini adalah bagian dari pengimbasan pelatihan pembelajaran mendalam yang diselenggarakan Sulawesi Selatan. Tak lupa kita selalu kirimkan sholawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang berada di tempat yang penuh berkah ini termasuk dalam golongan yang diberikan mendapatkan syafaat beliau di hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang berada di SMA 15 Wajo yang sedang menonton secara live. Bapak dan Ibu di SMK 5 Wajo, terima kasih telah bergabung hari ini dalam live streaming SMA 7 Wajo. Mohon izin untuk berdiri. Oh ya, saya lupa fasilitator saya juga, Pak Ridwan sama Pak Takdir sama Gurunda Pak Hamran jika menonton live streaming hari ini. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kegiatan pengimbasan ini. Tadi materi pertama adalah kenapa harus pertama tadi adalah pola pikir bertumbuh. Tanpa itu kita akan selalu tidak mau menerima perubahan yang ada. Kalau kita sudah punya growth mindset itu, apapun yang terjadi, apapun yang berubah itu kita bisa terima dengan baik. Saya punya tepuk, jadi sebelum saya lanjut saya punya tepuk semangat, tepuk PPP dan tepuk PPB. Jadi nanti Bapak dan Ibu berdiri, jadi tepuk tangan, tepuk baru. Kalau saya bilang tepuk PPT, tidak bisa, tidak mau, ya sudah. Ya seperti itu ya. Lanjut, tepuk PPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Bisa? Bisa? Ya, saya mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk berdiri. Ya, berdiri. Jadi tepuk TPT, tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Tepuk PPB, bukan tidak, tapi belum, coba lagi. Oke, saya tinggal gerakannya. Oke, kita tes. Bapak dan Ibu sekali bersemangat hari ini. Barangkali Pak Yasis atau saya. Oke, kita mulai. Tepuk PPT. Bisa bilang bicara ke ya. Oke, 1, 2, 3, ya. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Tepuk PPB, bukan tidak, tapi belum, coba lagi. Oke, barangkali sudah aman ya. Oh, masih mau. Oke. Seperti yang materi hari ini sebenarnya dari saya tinggal pengulangan informasi. Bahwa kan kita sudah pernah in-house training sebelumnya. Kemudian kita ada pemateri juga dari Pak Ridwan tentang asesmen pembelajaran mendalam.
jadi tinggal saya ulang-ulang lagi ya. Nah, apa yang kita kerjakan di tadi itu, apakah kegiatan tepuk-tepuk itu termasuk sebagai pembelajaran yang menyenangkan? Ya, nanti kita atau menggembirakan. Nah, nanti kita lihat bersama. Meskipun sudah tampil 2 kali, saya masih nervous. Oke, yang ini sudah sering sekali Bapak dan Ibu lihatnya. Lingkaran ini dengan rumus 8334 ya, 8334. Jadi semakin ke tengah berarti semakin mendalam. Itu yang di dalam, yang semakin ke dalam itulah yang mau dicapai. Yang paling luar itu adalah kerangka pembelajaran. Jadi yang berada di luar biasanya itu adalah pendukung, pelindung. Ya ada. Artinya dulu Bunda Pak Abbas bilang biar hebat di dalamnya, kalau tidak ada tersedia misalnya sumber listrik dan lain sebagainya itu mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua adalah di lingkaran selanjutnya adalah pengembangan ke pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi, ini sudah pernah. Kemudian prinsip pembelajaran mendalam ini kita selalu sudah tahu semua ya, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian yang diharapkan adalah DPL-nya, 8 DPL, dimensi profil lulusan. Di kerangka pembelajaran mendalam ini, kenapa di pembelajaran mendalam, kenapa berada di tengah? Ya kan yang berada di tengah itu ibaratnya sebuah akar, fondasi. Kalau kita cari di pengertian pembelajaran mendalam, dia adalah suatu fondasi yang kuat atau pendekatan yang memuliakan. Apa yang dimaksud dengan memuliakan itu? Memuliakan artinya di situ ada hubungan saling menghargai antara guru dan murid. Itu dulu yang perlu kita ubah cara pandang kita adalah tidak langsung tancap gas masuk kasih pembelajaran, tapi yang pertama dulu adalah membangun hubungan baik sosial emosional kita dengan murid kita. Ya kalau pada saat kita masuk kemudian murid kita, wah Ibu Nisa sih mau budal mati, kan itu sudah ada terpola dalam dirinya bahwa dia senang akan itu dulu dibangun adalah bagaimana membangun komunikasi positif dulu, membangun hubungan sosial emosional dulu kita, kemudian baru kita masuk memulai pembelajaran kita. Itu dulu yang sebenarnya, makanya dia berada di tengah. Jadi dia pondasi yang sebenarnya itu adalah pada hubungan baik antara guru dan murid itu sendiri. Tanpa hubungan baik itu, ya coba kita pernah saya alami misalnya baru Kak masuk, marah mak belum apa-apa, marah itu sudah bagaimana mau mengajar berhubungan baik kalau ada rasa-rasa tidak srek antara guru dan murid. Jadi itu dulu yang perlu diperbaiki. Ya. Ini sudah pernah disampaikan sebelumnya, ini ada pada modul. Jadi untuk dalam pembelajaran mendalam itu membuat prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas melalui empat hal ya. Olah pikir, pasti Bapak dan Ibu tidak perlu saya jelaskan. Kalau pikir berarti berkaitan dengan pengetahuan kognitif siswa, pengetahuan kognitif. Olah hati, ya olah hati itu masalah emosional, hati, rasa, itu rasa, estetika di dalam contoh olahraga ya, misalnya olah fisik. Ya, bukan berarti bahwa pembelajaran olahraga yang harus ada olahraganya ya. Jadi semua mata pelajaran ini adalah harus ada olahraga di dalamnya. Ya, misalnya kalau guru kimia, guru fisika, biologi mau praktikum dia sudah bergerak, misalnya udah ada olahraga di dalam situ. Kemudian guru PPKN misalnya ada kegiatan bermasyarakatnya itu kan mereka sudah berolahraga di dalamnya. Jadi seperti itu gambarannya. Nah kita yang mau capai adalah perwujudan dari 8 profil lulusan ini dimensinya. Namun dikembalikan ke CP-nya masing-masing ya. Jadi ada di CP
CP tetap jalan, kemudian yang dinilai adalah DPL-nya. Tidak seperti dengan KOGUR itu mengarah memang ke DPL. Ya, kalau di pembelajaran kita tetap ke CP. Nah, ini prinsip berkesadaran. Mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami dulu atau pemateri yang IHT itu bahwa berkesadaran ini yang mana dimaksud dengan berkesadaran. Berkesadaran kalau kita mau bahasa Bugiskan sadar ya anak-anak. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang termasuk berkesadaran sebenarnya termasuk di dalam biar dan berdoa juga itu sudah sadar. Berdoa itu pun sudah sadar, ya sudah sadar. Bagaimana caranya mau sadar kalau namu pengelataran alufai ya. Jadi berdoa pun sebenarnya adalah bagian dari kegiatan-kegiatan yang berkesadaran. Beda-beda setiap mapel pasti Bapak dan Ibu lebih memahami daripada karakteristik dari mapel kita masing-masing. Nah, bagaimana penampakannya jika sudah termuat prinsip berkesadaran dalam kegiatan pembelajaran kita, yaitu adanya kenyamanan dalam belajar. Kenyamanan dalam belajar, murid tersebut sama kita sendiri, kita senang berada dalam kelas tersebut. Kemudian murid fokus, konsentrasi, dan penuh perhatian pada saat pembelajaran. Kenapa bisa? Karena gurunya sendiri yang juga perhatian. Jadi semuanya ini berasal dari antara guru dan murid. Di prinsip berkesadaran ini jangan hanya murid dicapai sementara kita tidak. Jadi kita sama-sama. Misalnya dikasih anak-anak literasi Al-Quran, kita main handphone di depan. Itu kan mungkin kita lihat Al-Quran, tapi kan anak-anak mungkin negatif tinggi kada HP guru tak. Padahal kita mungkin membuka membuka terjemahan baju sama ya seperti itu. Tapi dinampakkanlah kepada murid kita supaya kita bisa skip kegiatan yang memancing dia berpikir negatif sama kita ya. Sadar terhadap proses berpikir, dia sadar terhadap proses berpikir, kemudian kesempatan untuk menentukan pilihan dan alasan atas pilihannya. Jadi berikan kesempatan bahwa dalam kegiatan itu ada mungkin soal diberikan atau langkah kegiatan diberikan, dan kita memberikan kesempatan untuk menentukan pilihan tersebut. Keterlibatan murid dalam mengembangkan strategi belajar. Ya, keterlibatan ini mungkin berdasarkan dari gaya belajar siswa. Keterbukaan terhadap perspektif baru. Ya, keterbukaan terhadap perspektif baru. Kalau ada hal baru, dia menerima. Keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, untuk prinsip bermakna, prinsip yang kedua itu yang ciri khasnya adalah harus relevan. Materi terhubung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi pilihlah suatu kasus atau suatu cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jangan terlalu jauh sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika. Nah, ada kasus bikin dekat dengan ini. Bagaimana caranya kita pancing siswa, bagaimana dia menceritakan sendiri kegiatan apa kehidupan yang berlangsung di kehidupannya dikaitkan dengan pembelajaran kita. Ya. Membangun pemahaman, ya, fokus pada konsep bukan sekadar hafalan. Kalau tadi hafalan berarti dia tadi bilang Pak Andiasis masih surface learning. Kalau hafalan kita fokus pada konsep bukan pada hafalan. Artinya begini, kalau siswa disuruh melakukan suatu, ditanya misalnya dia hafal waktu itu, ya dia hafal waktu itu misalnya tentang rangka manusia. Contoh pada saya kebetulan biologi, saya kasih contoh biologi. Disuruh menghafal saja, sekalinya minggu depannya nggak lupa. Ya berarti dia tidak terlibat langsung dalam pada saat pembelajaran tersebut, hanya menghafal saja, hanya menghafal. Mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Jadi selalu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Kemudian aplikatif, ya, aplikatif artinya dapat digunakan dalam situasi nyata. Selanjutnya adalah bernilai pribadi. Bernilai pribadi, murid merasa penting dan bermanfaat bagi dirinya. Apa yang dipelajari hari ini akan ada manfaatnya bagi dirinya yang apakah hari ini mungkin saja akan datang. Nah, kalau prinsip menggembirakan, ya ini bisa saja nampak pada pertemuan awal
awal kegiatan pada saat kita masih menggembirakan ini bisa muncul kapan saja, bisa saja di akhir, bisa saja di tengah, bisa saja di awal proses. Menggembirakan bukan berarti hanya bermain, tapi guru memperhatikan emosi positif dalam belajar. Emosi positif dalam belajar. Murid merasa bahwa pembelajaran itu relevan, kemudian tidak kaku dan tidak semata untuk mengejar nilai. Di dalam kegiatan pembelajaran kita ada kebebasan berpendapat, kebebasan untuk kreativitas siswa, dan perasaan bahwa belajar itu bermakna dan menyenangkan. Jadi yang berkaitan dengan menggembirakan ini adalah lebih ke memberikan tantangan yang memotivasi bagi murid. Itu sudah menggembirakan sekali. Menggembirakan sekali karena ada semua gurunya di sini. Pengalaman belajar ini pada lingkaran berikutnya tadi, pengalaman belajar ini aplikasinya pada kegiatan kita di kelas. Pengembangannya ada di RPP kita, ada di RPP kita. Jadi kalau penyusunan RPP pada sebanyak komponen yang sangat penting itu adalah di bagian memahami, kemudian apalagi kedua, mengaplikasi, kemudian yang ketiga merefleksi. Ya. Nah ini pengetahuan belajar memahami ini jenis pengetahuannya ini sebenarnya ada di modul, kemudian di belakang jelas. Ya. Ini ada beberapa contoh, kalau sekedar dibaca saja, kalau tidak ada contoh ya kita tidak paham yang bagian mana yang dimaksud dengan memahami itu. Nah ini akan membantu kita Bapak dan Ibu untuk menyusun RPP. Jenis pengetahuan ada 3 macam ya, ada pengetahuan yang esensialnya ilmu kita, disiplin ilmu kita, kemudian pengetahuan yang aplikatif, kemudian pengetahuan nilai dan karakter. Ya contohnya ini ada, saya langsung ke contoh saja. Contohnya adalah misalnya mengeksplorasi pengalaman-pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat. Nah, sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial, misalnya pada pembelajaran IPS. Contoh lagi, memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik memahami dan memberi tanggapan. Ya, jadi sangat perlu dibutuhkan untuk supaya dia aplikatif, supaya dia relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Sajikan kasus dan berikan kesempatan kepada siswa untuk mengolah informasi tersebut. Ya, kalau kita di depan yang bicara yang menguasai ini berarti itu masih teacher center. Jadi memberikan kesempatan. Ya, saya kira Bapak dan Ibu yang ada di sini sudah mendalam semua. Saya contoh RPP-nya sudah mendalam. Ya, tinggal penerapan kita. Ini contoh, jadi kita memberikan data-data real ya. Ini masih dalam tahap memahami, masih dalam tahap memahami karena baru mengaitkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya ya. Jadi konsep memahami, kemudian memahami yang selanjutnya ini adalah yang pengetahuan dasar yang fundamental ya, dalam suatu bidang atau disiplin ilmu. Contohnya adalah bahasa, tata bahasa, pengetahuan aplikatifnya yang termasuk dengan pengetahuan aplikatif. Contohnya pada pelajaran bahasa, memahami cara menggunakan keterampilan menulis untuk membuat laporan atau bahan presentasi yang efektif. Itu konsep memahami tapi sudah aplikatif karena sudah terlibat dalam kegiatan keterampilan. Kemudian yang berkaitan dengan memahami di pengetahuan nilai dan karakter. Contoh pada pelajaran bahasa, memahami cara menggunakan bahasa untuk membangun hubungan baik, menghindari konflik serta empati dan kepedulian. Itu untuk nilai dan karakter. Jangan sampai sudah lotak mengajarkan siswa berbahasa yang benar, belum pergi keluar karena masih ada anjay. Jadi bagaimana itu? Jadi itu belum kesadar, ya itu. Sementara kita sudah mengajarkan, sementara guru fisika mengajarkan masalah teknologi tepat guna, misalnya efisiensi daripada penggunaan listrik, keluar tidak mematikan nih lampu ya itu kan sebenarnya belum disadar sampai ke situ. Aplikatifnya belum ya, itu contoh dekat dengan misalnya ya.
Kemudian kegiatan mengaplikasi, saya langsung ke contoh, ya misalnya adalah peserta didik menerapkan persamaan linear. Ini matematika, ya. Materinya adalah persamaan linear. Dasarnya adalah peserta didik memahami bentuk umum dari persamaan linear dan cara menyelesaikannya. Kalau murid masih diberikan contoh soal, kalau ini dalam matematika, kemudian dikerjakan dia mampu, itu masih dalam itu contoh, itu dari contoh aplikasi. Bagaimana seharusnya untuk pendalamannya adalah memberikan kasus, ya. Contoh ini persamaan linear dalam masalah keuangan. Contohnya menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik impas dalam penjualan produk. Ya, jadi dia mampu mengaplikasikan persamaan linear yang diterima tadi ke dalam contoh kasus. Ya, jadi itu sudah masuk ke bagian penerapan. Ya, merefleksi adalah, ya, murid diharapkan meregulasi dirinya setelah belajar. Individu mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi regulasi diri sangat penting bagi peserta didik dalam mengelola proses belajar mereka secara mandiri dan efektif. Contoh kegiatannya misalnya, ya, menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh. Ya, diberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalaman yang diperoleh. Penilaian diri sendiri, kemudian membuat ringkasan materi juga termasuk bagian daripada merefleksi. Kalau siswa sudah mampu merangkum, mampu menceritakan, mampu menyimpulkan, itu adalah bagian dari refleksi. Peserta didik mampu mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan, stres, dan frustrasi saat belajar. Strategi coping seperti bernapas dalam-dalam, istirahat sejenak, atau mencari dukungan sosial, dan lain-lain. Itu adalah contoh daripada kegiatan pengalaman belajar bagian refleksi. Kalau asesmen ini saya kira Pak Ridwan dulu sudah memberikan kita materi yang mendalam terkait asesmen. Tapi berhubung karena ada teman yang tidak hadir, belum hadir waktu itu, tidak sempat hadir. Jadi ini adalah contoh asesmen. Kita sudah ketahui bahwa asesmen itu formatif dan sumatif, ya. Formatif dan sumatif. Asesmen formatif terbagi dua. Asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, dan di asesmen di dalam proses pembelajaran, itu formatif. Asesmen sumatif adalah yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran dan bisa dipakai sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Ya, yang kami terima kemarin di sana yang agak berbeda dengan yang kita lakukan di SMA 7 Wajo. Yang dimaksud dengan sumatif adalah asalkan guru sudah merasa bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan tuntas, maka tidak perlu lagi mengadakan ulangan sumatif. Ulangan SAS itu apa? Itu SAS, ya. Ya, itu sudah tidak, sebenarnya tidak diperlukan, tapi bukan berarti tidak boleh. Itu tergantung dari sekolah masing-masing. Iya. Jadi yang penting sebenarnya tercapai itu berarti itu sudah sumatif. Iya. Kalau ulangan harian, kalau tergantung konteksnya, ya, tergantung konteksnya. Kalau hanya sekedar satu indikator saja kita mau kasih ulangan, berarti dia masih dalam kategori formatif. Iya. Kalau tuntas satu topik pembelajaran, TP itu topik contohnya TIU, ya, TIU istilahnya seorang dulu TIU. Kalau tercapai itu berarti itu sudah ananda, sudah dinyatakan tuntas, ya, tuntas pada sumatif itu. Jadi sebenarnya tidak perlu melakukan sumatif secara serentak, tapi itu tergantung dari kondisi yang ada di sekolah. Cocok ada sebenarnya Bu Ardiani, maka dana wisdom yang selesai ini. Jadi jangan saya sudah benar sebenarnya kalau berkelakar, tapi sebenarnya itu adalah gambaran bahwa dia sudah melaksanakan sumatif, maka dia sudah merasa bahwa selesai ini tuntas nih, ya tuntas nih, ya tuntas itu ya. Pantasan, jadi saya bilang kemarin bagi di pantasan tidak didanai dari dana bos, tidak dikasih karena sebenarnya itu adalah opsional, ya opsional itu, ya.
tergantung dari kebutuhan sekolah. Di metode kami apa ulat apa langsung nih apa salah kak dari Pak Ulat. Jadi begitu yang kami dapat, begitu yang kami dapat di sana. Asalkan tuntas di satu TP, satu yang menurut kita sudah. Tapi kalau tidak tuntas silakan dilanjutkan. Pakai baju tuh nah nanti dia tuh tuntas jadi kita mau tuntaskan. Nah bagaimana kalau dia sudah tuntas? Ya bagaimana kita mau mengulangi? Berarti itu namanya memberikan pengayaan. Ya, memberikan pengayaan. Kami di biologi kebetulan saya sama Bu Budi selalu memang koordinasi. Aja deh yang kapan tadi perkembangan langsung balik piano metabolisme. Ya, kami memang kompak untuk memilih-milih PP tertentu ya yang kami anggap memang belum tuntas ya, makanya kita bergabung ke sekolah. Namun pada dasarnya dikembalikan kepada guru masing-masing ya. Kalau kita merasa ini bisa kita tidak ikut bergabung di situ. Sebanyak manto sedito wanero ambil to jam efektif ya yang serentak gitu ya. Itu yang saya dapat yang agak berbeda dari yang kita lakukan di sekolah. Nah, asesmen pada pembelajaran ini juga barusan juga saya baca-baca sih ya. Ada yang bersifat autentik, ada yang bersifat holistik. Yang bersifat autentik artinya berarti sesuai dengan realitas kehidupan dan konteks kehidupan sehari-hari. Berfokus pada proses, produk belajar dan konteks dalam konteks yang nyata dan bermakna. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi dan komunikasi daripada murid. Kalau holistik berarti secara keseluruhan. Aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu dapat terintegrasi berbagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Jadi ada dua, autentik dan holistik. Kali ini saya kira kita sudah pahami bersama contoh-contoh tekniknya atau instrumennya. Ya, kalau as learning berarti yang awal pembelajaran, for learning untuk proses, off itu adalah akhir ya. Ini contoh-contoh yang bisa dan Bapak dan Ibu sering gunakan di kelas. Contoh tekniknya misalnya menggunakan jurnal reflektif. Ya, berarti LKPD kira-kira masuk di mana LKPD? Pembahasan LKPD itu bisa masuk di formatif ya, formatif. Sumatif contohnya tes lisan, tes tertulis, laporan, penilaian proyek, kegiatan pembuatan portofolio itu untuk sumatif. Tapi kita selalu kembali ke konteksnya, asalkan tercapai satu tujuan pembelajaran itu adalah sumatif. Kalau formatif berarti proses ya dan awal ya. Misalnya pandiasis biasa seperti memberikan soal di depan ya, soal di awal untuk menguji pengetahuan dasar siswa, dan itu juga masuk ke dalam formatif awal ya. Thank you. Oke, saya mau kasih contoh satu RPP ya. Biasanya kalau contohnya orang, ini bukan contoh orang tapi contohnya saya. Saya dimasak 30 tahun. Nah, boleh yang selalu dulu, materi tidak pernah. Tidak berkala. Mau dia apa? Tidak berkala. Nah, lama maka lanjut mati wih. Cek kabar. Kenapa itu kalau selalu mati? Nih. Selalu mati. Harus dibaca. Pada IHT kemarin yang saya kasih contoh adalah ya contohnya orang. Jadi
sudah saya ditampilkan dulu sama Gurunda Pak Hamran juga bahwa dalam penyusunan RPP itu adalah tidak ada format baku, namun ada namanya komponen minimum. Komponen minimum itu artinya sangat diperlukan ada dalam RPP tersebut ya. Kita tahu ada 4 komponen minimum itu. Jadi ada bagian identifikasi, kemudian ada bagian desain pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar, dan ada asesmen. Coba di pertama bantik. Ya ini, saya lihat ini sudah terganti, bukan lagi modul ajar, ini hanya persoalan redaksi, jadi perencanaan pembelajaran. Ya, parselesi. Kalau nggak selesi, itu PPT, Bapak dan Ibu hilangkan PPT, mari kita PBB mengikuti perubahan. Ya. Perencanaan pembelajaran diberikan judul sedemikian rupa supaya estetik juga. Ya, jadi ini kebetulan topiknya adalah fotosintesis. Saya beri judul adalah energi untuk kehidupan. Nah, identifikasi ini adalah yang perlu melakukan identifikasi peserta didik, ya, identifikasi peserta didik untuk bahwa dia contohnya itu barangkali pengetahuan awalnya siswa, ya, misalnya kalau dia mau belajar metabolisme fotosintesis minimal dia punya konsep dasar tentang kimia, ya, kemudian konsep tumbuhan bahwa tumbuhan itu mampu membuat makanan sendiri. Jadi kalau bahasanya barangkali ada pengetahuan awal siswa bisa masuk ke dalam identifikasi dari peserta didik. Kemudian mengidentifikasi materi pembelajaran. Kita identifikasi daripada materi yang kita mau sampaikan. Saya di situ kalau di fotosintesis bahwa merupakan dasar utama rantai makanan dan sumber oksigen bagi kehidupan di bumi. Dimensi profil lulusan, ya, yang pertama saya pasang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya terinspirasi kemarin dengan teman di sana, kebetulan sama jurusan biologi. Dia bilang sebenarnya kalau biologi bagus selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan. Ya kalau ada bahkan semua mata pelajaran pasti ada keimanan dan ketakwaan. Namun dalam hal ini konteksnya ke materi kita, ya, kalau kegiatan seperti berdoa di literasi Al-Quran memang itu melihat itu keimanan, tapi maksud saya di sini adalah konteksnya dalam materi kita. Materi fotosintesis belajar tentang kehidupan. Kita selalu menyadarkan siswa bagaimana mengingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi di alam itu. Saya bawa ke situ kreatif, kolaborasi, dan menerapkan contoh. Kemudian desain pembelajaran CP ini masih sebanyak opsional. Cuma kemarin kami bahas di sana. CP itu untuk mengingatkan, jadi rambu-rambu bahwa kita mau mencapai ini. Kemudian topik pembelajaran, ya, fotosintesis. Tujuan pembelajaran, kemudian praktik pedagogis, mitra pembelajaran adalah bermitra dengan guru kimia. Karena kimia ini adalah erat kaitannya dengan materi di atas, metabolisme. Lingkungan pembelajaran karena ada praktikum dan dipakai lab biologi. Pemanfaatan digital, ya contohnya misalnya penggunaan internet atau video. Ke pengalaman belajar di sini karena saya kemarin di sana dibahas bahwa cukup yang ada komponen minimum saja, maka tidak ada kegiatan awal pembelajaran untuk di sini karena sebenarnya sudah kita lakukan secara aksi, ya. Kalau secara aksi, kalau ini kan untuk komponen yang ada di RPP langsung ke memahami, langsung ke pengalaman belajar, memahami kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Ini diharapkan kita diselipkan dia masuk prinsip mana dalam kegiatan kita, ya. Belum tentu ini cuma contoh biologi, bisa saja dia mungkin hanya berkesenangan atau bermakna menggembirakan dada, ya, itu opsional. Ini contoh daripada memahami, ya, misalnya pemutaran video yang terkait dengan fotosintesis. Berarti kalau hanya sampai memutar video itu sebenarnya belum mendalam, ya. Ini baru ke aplikatif memahami, ya. Nah, masih memahami karena masih video, ya, masih video.
hanya menonton. Ya, kemudian kita lanjut kegiatan eksperimen di atas. Nah, ini mengaplikasi. Mengaplikasi adalah ya setelah murid memahami tahap fotosintesis, selanjutnya di sinilah direlevansikan dengan kehidupan nyata. Setelah berpraktik fotosintesis, maka dia menganalisis masalah nyata dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dengan diskusi terbuka atau ada proyek di sini karena kegiatan ini serancang 2 atau 3 pertemuan. Kemudian melakukan diskusi kelompok, mengidentifikasi masalah di lingkungan sekitar yang erat kaitannya dengan peristiwa fotosintesis. Kemudian merefleksi adalah ya semacam pendinginan, direfleksi pendinginan. Ada kegiatan refleksi di bawah, misalnya dengan pembuatan jurnal belajar, baru saya lanjut ke asesmen. Nah, dalam penyusunan RPP atau aksi kita di kelas tidak mesti langsung tuntas ini pengalaman belajar. Bisa saja pertemuan pertama baru memahami dan mengaplikasi. Oh, tidak cukup waktu, bisa dipindahkan refleksi dalam pertemuan berikutnya. Iya. Tidak mesti bahwa dalam satu pertemuan bisa selesai. Tidak, Ci. Dan ada kemarin contoh kasus dari Pak Basto. Misalnya kalau seni menggambar bisa saja belum tidak pahami, mengaplikasi dulu gitu. Ya, tidak saja sampai 3 pekan. Jadi Bapak dan Ibu lah yang lebih tahu terhadap skenario yang terjadi di kelas. Tapi kuncinya adalah kita melakukan pengalaman belajar yang bisa memberikan makna bagi peserta didik kita, bagi murid kita. Cukup sekian dulu sampai di sini. Kalau bisa dilanjutkan ke tanya jawab diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi tentang implementasi pembelajaran mendalam oleh Ibu Herunisa SSI SPD.